Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anakku, siswa-siswi kelas 8 SMP Negeri 1 Balongbendo. Untuk pembelajaran hari ini kita akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu mengenai perkembangan kebudayaan dan pemerintahan pada masa Daulah Umayyah. Sebelum kita memulai untuk pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Perkembangan kebudayaan dan pemerintahan pada masa Daulah Umayyah. Masa kejayaan Daulah Umayyah tidak hanya ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Daulah Umayyah juga mengalami berbagai kemajuan dalam bidang kebudayaan dan pemerintahan. Beberapa perkembangan kebudayaan dan pemerintahan pada masa Daulah Umayyah, diantaranya yang pertama di bidang arsitektur. Para khalifah Daulah Umayyah sangat menyukai keindahan. Hal tersebut juga diimplementasikan pada pembangunan gedung dan tata wilayah kota. Para khalifah membangun masjid-masjid yang indah untuk tempat beribadah dan istana-istana yang indah untuk tempat istirahat. Salah satu bangunan yang terkenal akan keindahannya yaitu Masjid Cordoba. Masjid Cordoba dibangun oleh Khalifah Abdurrahman I. Pada masa Khalifah Al-Hakam II, kubah Masjid Cordoba diperindah dengan seni arsitektur dan ukiran yang indah. Yang kedua yaitu di bidang organisasi militer. Perluasan wilayah dan kekuasaan Daulah Umayyah yang dapat mencapai dataran Eropa tidak dapat dipisahkan dari kekuatan pasukan dan organisasi militer yang dimiliki Daulah Umayyah pada masa itu. Setelah mendirikan Daulah Umayyah, Muawiyah sebagai khalifah pertama berusaha untuk menertibkan angkatan bersenjata. Begitu juga dengan khalifah-khalifah Daulah Umayyah berikutnya. Pada masa pemerintahan Daulah Umayyah, angkatan militer dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu Angkatan Darat Al-Jun, Angkatan Laut Al-Bahriyah, dan Angkatan Kepolisian. Berikutnya yaitu di bidang kerajinan. Kecintaan Khalifah Daulah Umayyah pada seni dan keindahan mendorong berkembangnya berbagai hasil kerajinan yang memiliki nilai seni dan keindahan. Pada masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik, kerajinan ini juga dituangkan pada pakaian khalifah, yaitu dengan memberikan tiras atau semacam bordiran sebagai lambang resmi yang dicetak pada pakaian khalifah dan para pembesar pemerintahan. Selain itu, terdapat peti yang tertutup dari gading dengan seni ukir dan kaligrafi yang indah dari tahun 968. Peti tersebut hingga saat ini tersimpan di Museum Louvre, Paris, dan menjadi bukti peninggalan Daulah Umayyah. Yang keempat di bidang perekonomian. Perluasan wilayah Daulah Umayyah menyebabkan jalur perdagangan yang semakin luas. Para pedagang muslim dapat memanfaatkan jalur-jalur tersebut untuk berdagang. Ibu kota Basrah dan Aden menjadi pelabuhan dagang yang makmur dan ramai. Hal ini mendorong pertumbuhan ekonomi. Keadaan ekonomi yang seimbang mendorong kebijakan khalifah untuk melakukan pembangunan pada bidang lain seperti pertanian. Pemerintah membangun sistem irigasi dan saluran yang baik sehingga penduduk dapat mengembangkan pertanian. Nah, anak-anakku, sekarang kita masuk pada pembahasan yang terakhir pada materi kali ini, yaitu hikmah perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Umayyah. Kemajuan yang dicapai umat Islam pada masa Daulah Umayyah menunjukkan betapa besar semangat dan ketekunan umat Islam dalam mengembangkan pengetahuan. Semangat menuntut ilmu dan mengembangkan ilmu pengetahuan harus kamu teladani. Ada banyak cara yang dapat kamu lakukan untuk meneladani perilaku tersebut. Di antaranya, mendengarkan dengan seksama penjelasan guru, kemudian bertanya saat belum memahami pelajaran, dan mengerjakan tugas yang diberikan guru dengan sebaik-baiknya. Kamu juga tidak menyembunyikan pengetahuan yang telah kamu kuasai dan bersedia berbagi ilmu pengetahuan yang kamu miliki dengan orang lain. Anak-anakku, perlu kalian ketahui bahwa keberhasilan para ilmuwan muslim dalam mengembangkan pengetahuan tidak akan tercapai tanpa adanya ketekunan. Ketekunan para ulama dapat kamu teladani dengan cara memanfaatkan waktu yang kamu miliki untuk menuntut ilmu. Kamu hendaknya memanfaatkan waktu luang untuk belajar, membaca buku, atau mengikuti les. Kamu tidak mudah putus asa ketika menemui kesulitan dalam belajar. Untuk mengembangkan dan menemukan suatu pengetahuan yang baru, diperlukan kreativitas dan inovasi.
Para ilmuwan muslim selalu berpikir kreatif dan gemar berinovasi. Mereka mampu mengembangkan ilmu pengetahuan yang membawa banyak manfaat bagi orang lain. Pengetahuan tersebut juga telah menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat pada masa itu. Perilaku kreatif dan inovatif para ulama dapat diteladani dengan mengembangkan pengetahuan yang kamu miliki agar menjadi lebih bermanfaat bagi dirimu sendiri dan orang lain. Kamu juga selalu berpikir kreatif untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Kamu selalu mencoba melakukan inovasi untuk menghasilkan sebuah karya yang dapat mendatangkan manfaat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikianlah anak-anakku untuk pembelajaran hari ini. Pesan dari Bu Alaina, kalian harus tetap semangat belajar, tekun belajarnya, gemar berinovasi dan berpikir kreatif seperti yang dicontohkan oleh para ilmuwan muslim kita pada masa Daulah Umayyah. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu, doa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.